Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di channel Belajar Sejarah 17 kita akan mempelajari dan mengulik sejarah tentang keyakinan atau agama Konghucu. Konghucu sendiri banyak tersebar di berbagai negara termasuk di Indonesia hari ini, di mana kelenteng-kelentengnya sudah mulai banyak berdiri dan diakui sebagai yang legal di Indonesia. Pertama, Konghucu dalam bahasa Inggris adalah Confucius, adalah seorang guru atau cendekiawan yang terkenal dan juga filsuf sosial dari Tiongkok. Jadi memang cikal bakal pendirinya, tokoh utamanya memang dari Tiongkok untuk keyakinan Konghucu tersebut. Filsafahnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan, dan menjadi populer karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisional Tionghoa. Oleh para pemeluk agama Konghucu, ia diakui sebagai seorang utusan. Adapun kelahiran, beliau lahir pada tahun 551 sebelum Masehi, tepatnya pada tanggal 28 September, dan meninggal pada tahun 479 sebelum Masehi atau pada usia 71 atau 72 tahun. Memiliki era keemasan di filsafat kuno, kawasan filsafat timur, aliran pendiri agama Konghucu. Minat utama adalah etika dan filsafat sosial, dan gagasan terpentingnya adalah agama Konghucu atau di Indonesia disebut dengan keyakinan Konghucu. Pengaruh Konghucu terhadap sejarah Tiongkok sangatlah besar. Ajarannya telah menyebar ke Jepang, Korea, dan Vietnam khususnya melalui agama Konghucu. Doktrin yang dikembangkan murid-muridnya dan para komentator agama tersebut. Buku Analek adalah sebuah karya singkat yang berisi diskusi dan pembicaraannya dengan murid-muridnya. Karyanya tersebut disusun setelah ia wafat dan berisi inti-inti ajarannya. Masa muda Konghucu adalah putra bungsu dari Su Lianghi. Ia mempunyai 9 kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki yang cacat kaki bernama Meng Bi. Ibunya bernama Yan Zhang Zai. Ia lahir pada tanggal 27 September 551 sebelum Masehi di negara Lu, kota Zhouyi, desa Changping di lembah Kongho, kini menjadi nama Kufu, provinsi Shandong. Nama kecilnya adalah Qiu, berarti bukit alias Zong Ni, yang artinya putra kedua dari Bukit Ni. Dia menikah dengan putri negeri Song yang bernama Qi Guan. Dari pernikahan ia mendapat seorang putra yang diberi nama Li, yang berarti ikan gurame alias Boyu. Diberi nama demikian karena pada saat kelahiran putranya, Raja Muda negeri Lu yang bernama Lu Zhao Gong sedang mengirimnya ikan gurame. Selain Li, Konghucu masih mempunyai 2 orang putri yang menjadi istri Gong Ye Chang, yaitu tidak lain adalah muridnya sendiri. Jadi ada putrinya dari si Konghucu tersebut dan putrinya menikah dengan muridnya sendiri. Adapun perjalanan riwayat kronologisnya adalah di usia 3 tahun ayahnya Su Lianghi wafat. Lalu pada usia 6 tahun dia menunjukkan sifat-sifat kenabiannya dalam iman Konghucu, dalam bermain senang, mengajak dan memimpin kawan-kawannya menirukan orang melakukan ibadah dan sembahyang. Usia 15 tahun dia memiliki semangat belajar yang luar biasa. Pada usia 19 tahun menikah dengan seorang gadis dari marga Jianguan dari negeri Song. Usia 20 tahun diangkat menjadi menteri lumbung oleh keluarga besar Ji. Pada usia 21 tahun dikaruniai seorang putra yang ia beri nama Li alias Boyu. Dia memiliki 1 orang anak perempuan bernama Kong Rao dan seorang anak laki-laki bernama Kong Li. Pada usia 24 tahun ibunya wafat. Ia berkabung selama 3 tahun. Jenazah kedua orang tuanya dimakamkan di Gunung Fangshan. Setelah selesai masa berkabung, dia sudah banyak menerima murid. Pada usia 29 tahun, dia belajar musik kepada Si Xiang, seorang guru musik termasyhur di masa itu. Usia 30 tahun disertai 2 orang muridnya, Nan Gong Jinsu dan Meng Jizi, kedua putra bangsawan yang juga murid mereka itu, yakni Meng Sizi
ia berkunjung ke ibu kota negeri Zhou. Di sana dia bertemu dengan penjaga perpustakaan kerajaan bernama Lao dan guru musik bernama Chang Hong. Pada usia 35 tahun dia pergi ke negeri Qi karena di negeri Lu terjadi kekalutan dan raja mudanya Lu Zhanggong lari ke negeri Qi. Waktu itu negeri Qi diperintah oleh raja muda Qi Jinggong dengan perdana menterinya Yang Ying atau Yan Ping Zong yang terkenal pandai. Pada usia 36 tahun, dia kembali ke negeri Lu dan meneruskan mendidik murid-muridnya. Pada usia 51 tahun sampai dengan 55 tahun, dia aktif dalam pemerintahan yang waktu itu raja mudanya ialah Lu Dinggong. Ia pernah memerintah atau menjabat sebagai wali kota Zhongdou dan menteri pekerjaan umum. Jabatan yang tertinggi yang terakhir adalah sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Kehakiman Dasikau. Pada usia 56 tahun, pada diri Dongzhi, ia meninggalkan negeri Lu dan kembali mengembara ke berbagai negeri sebagai Tianzi Mudou atau Genta Rohani Tuhan. Tian, Tuhan yang Maha Esa, telah mengutusnya sebagai nabi segala masa yang lengkap, besar dan sempurna, atau bahasa Cinanya adalah Jida Cheng. Ia mengembara lebih kurang 13 tahun. Tahun 483 sebelum Masehi, Li atau Boyu, putranya meninggal dunia. Pada tahun 482 sebelum Masehi, Yan Hui, murid yang termaju dan diharapkan menjadi penerusnya, meninggal juga. Lalu pada tahun 481 sebelum Masehi, salah seorang pegawai keluarga besar Ji Kangzi telah membunuh Qi Lin dalam perburuan Raja Muda Lu Aigong. Akhir tahun 480 sebelum Masehi, Zilu atau Zhang Yu, murid dia yang gagah, berani, penuh kejujuran, gugur di negeri Wei karena di sana terjadi pemberontakan. Tanggal 18 Earl Yu, bulan 2, Konghucu wafat. Para raja muda Lu yang memerintah selama masa hidup Konghucu ialah Lu Xiaogong, Lu Zhaogong, Lu Dinggong, dan akhirnya Lu Aigong. Adapun peninggalan-peninggalan dan karya-karyanya dari Konghucu dapat dibedakan menjadi dua pengelompokan. Pertama merupakan hasil suntingan terhadap beberapa karya-karya dari periode-periode sebelumnya. Kedua, yang berisi tentang ujaran-ujaran Kong kepada murid-muridnya. Berikut ini penjelasan dari masing-masing termasuk kelompok-kelompok pertama, yaitu Si Jin, Kitab Nyanyian, merupakan kumpulan tulisan yang terdiri dari 305 puji-pujian dalam berbagai bahasan, dan di dalamnya terdapat 6 yang menggunakan musik dan judul tanpa teks. Kumpulan tulisan ini umumnya berasal dari awal dinasti Zhou sebelum Kongzi. Sujing, buku tentang sejarah, merupakan kumpulan dokumen sejarah yang dimulai dari proklamasi Raja Yao yang Agung tahun 2757 sampai dengan 2258 sebelum Masehi hingga bangsawan Mu dari Qi periode 659 sampai dengan 621 sebelum Masehi. Yili, buku tentang upacara, merupakan buku yang berisi kumpulan upacara-upacara dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di masa feodal. Yijing, buku tentang perubahan, merupakan kumpulan tulisan yang menerangkan tentang prinsip kosmis dan evolusi sosial yang berdasarkan atas ramalan dengan menggunakan oktogram. Yujing, buku tentang musik, merupakan kumpulan tulisan yang dikumpulkan pada masa sebelum dinasti Han. Namun, pada masa perkembangannya ada beberapa bab yang hilang dan lebih dikenal sebagai Li Qi. Chun Chiu, musim semi dan gugur, merupakan kritik sejarah tentang politik selama pemerintahan 12 bangsawan dari negara Lu. Dan karya-karya yang tergolong dalam kelompok kedua adalah diantaranya 1. Lun Yu atau Analek, merupakan kumpulan catatan percakapan antara Kung Fu Tzu dengan murid-muridnya. Zhong Yong, doktrin tentang ajaran jalan tengah, merupakan kumpulan ajaran Kung Fu Tzu mengenai jalan tengah Tao. Tao merupakan inti pokok dari semua pikiran Cina. Kitab ini disusun oleh Suzu pada tahun 492 sampai dengan 431 sebelum Masehi yang merupakan cucu dari Kung Fuzi. 2.
Daksue, ajaran agung, berisi tentang ajaran-ajaran agung Futsu. Kitab ini disusun oleh Zhengzhou pada tahun 505 sampai dengan 436 sebelum Masehi. Dari Zhengzhou inilah terusan kelanjutan ke murid lainnya, termasuk Suzu pada tahun 492 sampai dengan 431 sebelum Masehi, turut andil dalam menulis karya ujaran Kungfuzi yang juga merupakan guru dari Mengzu. Selanjutnya adalah tentang guru Anumerta oleh Raja Lu Aigong, di mana sebutan Nifu yang berarti bapak yang mulyani oleh Kaisar dinasti Han, Hanping diberi gelar Cheng Xuan Ni Gong yang bermakna pangeran Ni yang sempurna dan cerah batin. Pada tahun 492 digelar itu diubah menjadi Seng Nifu yang bermakna yang mulia Ni, bab nabi yang menyeluruh dan sempurna, oleh Kaisar Sunzi, kaisar pertama dinasti Manchu pada tahun 1645. Gelar itu diubah menjadi Da Cheng Zi Seng Wen Xuan Xian Si Kongzi yang bermakna Kongzi, guru purba yang cerah, menyeluruh, nabi agung yang besar dan sempurna. Tetapi 12 tahun kemudian gelar itu disingkat menjadi Ziseng Xian Si Kongzi yang bermakna Kongzi, guru purba nabi agung. Gelar untuk Konghucu atau Kongzi yang tersurat di dalam kitab Shibu, kitab yang keempat, adalah antara lain Tianzi Mudo yang bermakna genta rohani Tuhan, Zi Cheng yang bermakna sempurna iman, Zi Seng yang bermakna nabi agung, dan Ji Da Cheng yang bermakna nabi yang lengkap, besar, dan sempurna. Di dalam kitab Mengzi 5b.1-5 disuratkan Bo Yi ialah nabi kesucian, Yi Yin ialah nabi kewajiban, Liu Xia Hui ialah nabi keharmonisan, dan Kongzi ialah nabi segala masa. Maka Nabi Kongzi dinamai yang lengkap, besar, dan sempurna. Yang dimaksud lengkap, besar, dan sempurna ialah seperti suara musik yang lengkap dengan lonceng dari logam dan lonceng dari batu kumala. Jinseng Yuzen yang merupakan atau menjadi lambang kita genta harmoni. Suara lonceng dari logam sebagai pembuka lagu yang memadukan keharmonisan menunjukkan kebijaksanaannya. Dan sebagai penutup lagu menunjuk paripurnanya karena kenabiannya. Kata-kata bijak yang dikenal atau dikenang sepanjang masa dari Konghucu atau Konfusius adalah, jadi ada satu kata-kata yang kata-kata ini umum serta mendunia dan banyak orang yang mendengar, namun ada juga banyak yang belum mengetahui, maka saya akan bacakan. Jadi kata-kata bijak dari Konghucu begini. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali dari setiap kali kita jatuh. Jadi sedikit mengenal tentang agama Konghucu atau keyakinan Konghucu. Saya belum tahu status terbarunya di Indonesia, apakah sudah dikategorikan agama atau Konghucu. Silahkan berikan komentarnya atau masih tetap keyakinan. Tapi yang mau saya katakan adalah apapun agama kita, kita bersaudara, kita hidup di Indonesia, memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam beragama. Itulah sedikit sejarahnya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat teman-teman Konghucu maupun yang lainnya ingin memberikan masukan, kritik, saran maupun penambahan poin-poin yang belum saya sampaikan atau saya salah luput, saya mohon maaf. Silahkan cantumkan di kolom komentar, kita diskusi dan belajar sejarah bersama. Sekali lagi saya selalu disclaimer, channel ini bukan untuk menggurui, tapi channel ini adalah channel belajar sejarah. Saya membuat channel ini buat kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita bisa terus belajar bersama dan saya semakin semangat membuat video-video untuk sarana kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.